Seringkali dalam hidup, kita dihadapkan pada situasi yang menyakitkan, di mana seseorang telah menyakiti kita, dan pada saat-saat seperti itu, mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah memaafkan berarti menerima perbuatan mereka? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini. Memaafkan adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dianggap sepele. Seringkali, kita mengasosiasikan memaafkan dengan menghapus perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang, atau mengabaikan apa yang telah terjadi. Namun, sebenarnya, memaafkan jauh lebih dalam daripada sekedar itu. Pertama, memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang ada di dalam hati. Ketika seseorang menyakiti kita merasakan sakit emosional dan beban berat di dalam jiwa. Membiarkan dendam dan kebencian terus menguasai hati, hanya akan membuat beban tersebut semakin berat dan mengganggu kebahagiaan kita. Memaafkan adalah langkah pertama untuk melepaskan beban tersebut, sehingga kita dapat merasakan pemulihan dan kebebasan dari emosi negatif. Ketika kita memaafkan, bukan berarti kita lupa atau mengesampingkan apa yang telah terjadi. Itu tidak pernah menjadi hal yang mudah untuk menghadapi penderitaan atau pengkhianatan. Namun, ketika kita mampu memaafkan, kita mengambil keputusan untuk menghadapi realitas itu dengan bijaksana, dan membuka jalan menuju pemulihan. Proses memaafkan tidak selalu mudah, karena kita harus menghadapi berbagai macam emosi yang menyertainya. Salah satu emosi yang sering muncul adalah marah. Ketika seseorang menyakiti kita, marah adalah respon alami yang timbul sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, ketika marah terus dibiarkan berkobar tanpa pengelolaan yang baik, itu dapat menyakiti diri kita sendiri dan orang lain. Selain marah, ada juga rasa kecewa yang mendalam. Ketika orang yang kita percayai melakukan sesuatu yang menyakitkan, perasaan kecewa bisa mengguncang keyakinan kita tentang orang lain. Menghadapi kecewa ini adalah bagian dari proses memaafkan yang mengajarkan kita tentang keteguhan hati dan penerimaan diri. Sakit hati juga sering menyertainya. Perasaan terluka dapat menempatkan kita pada posisi yang rentan, dan terkadang kita merasa ragu tentang bagaimana melanjutkan hidup setelah mengalami pengkhianatan. Namun, dengan menghadapi sakit hati ini, kita dapat tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Memaafkan bukan berarti kita harus melupakan atau mengesampingkan emosi-emosi tersebut. Sebaliknya, memaafkan memungkinkan kita untuk menghadapinya dengan penuh kesadaran, dan memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari manusiawi. Dalam proses memaafkan, kita bisa belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan orang lain, menumbuhkan kedalaman empati, dan pemahaman yang lebih baik terhadap kompleksitas hidup. Memaafkan adalah bukan hanya tentang memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk merasa lebih baik, tetapi juga tentang memberikan kesempatan pada orang lain untuk belajar dari kesalahan mereka dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Saat kita memaafkan, kita menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif bagi mereka yang telah menyakiti kita. Dalam menghadapi konsekuensi dari perbuatan buruk seseorang, kita bisa menjadi contoh yang kuat untuk memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan introspeksi dan mengatasi kesalahan mereka. Dengan memaafkan, kita memberikan ruang bagi proses transformasi positif dalam diri orang lain. Kita mungkin tidak tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kita dalam memberikan kesempatan ini, tetapi melalui tindakan ini, kita menghormati potensi baik dalam setiap individu. Memaafkan adalah langkah yang luar biasa, namun bukan berarti kita harus terus-menerus terperangkap dalam lingkaran toksis yang sama. Memahami batasan dalam proses memaafkan
adalah penting untuk melindungi diri kita sendiri dan menjaga kesehatan emosional. Terkadang, memaafkan berarti menerima fakta bahwa hubungan atau interaksi dengan orang yang menyakiti kita harus diakhiri. Ini bukan tindakan berarti atau bermaksud melukai, melainkan langkah bijaksana untuk melindungi diri kita dari kemungkinan kerusakan lebih lanjut. Ketika seseorang terus mengulangi perilaku yang merugikan, dan tidak menunjukkan upaya untuk berubah, memaafkan tidak harus berarti kita harus mempertahankan hubungan yang merugikan. Melalui pemahaman batasan, kita mengenali nilai diri kita sendiri dan hak-hak kita untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Membebaskan diri dari hubungan yang merugikan adalah tanda keberanian dan menghargai nilai diri. Jika memaafkan tidak memungkinkan kita untuk menghindari situasi yang merusak, maka melepaskan mereka dari kehidupan kita bisa menjadi langkah yang bijaksana untuk melanjutkan perjalanan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Memaafkan adalah tentang memberi diri kita kesempatan untuk hidup lebih bahagia dan damai. Kita tidak harus membiarkan masa lalu menguasai masa depan kita. Dengan memaafkan, kita melepaskan diri dari beban dan memperkuat diri kita sendiri. Jadi, mari kita belajar untuk memaafkan dengan bijaksana, menemukan kedamaian dalam diri, dan membiarkan cinta dan kebahagiaan mengisi hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pesan tentang memaafkan ini dapat memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.